Selamat datang di sekolah minggu hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau memulai sekolah minggu hari ini. Kami sudah berdoa, amin. Mari kita menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, manapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, manapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Teman-teman, mari kita berdiri, kita menyanyikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Silahkan duduk, mari kita memberikan persembahan dengan cara scan QR code yang ada di layar. Sambil menunggu, kita nyanyikan lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak.
Alkitab hari ini, mari kita menyanyikan firman Tuhan ku dengar. Adik-adik, selamat pagi. Senang sekali Kayanti dapat berjumpa dengan kalian lagi. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Wah, adik-adik sudah siap? Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh datang kembali kepadamu. Kami siap Tuhan untuk belajar firman-Mu. Kami juga siap Tuhan untuk melakukannya dalam hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini pelajaran sekolah minggu kita berjudul Tetap Setia Bersaksi. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai yang ke-35. Adik-adik, apa yang dapat kita teladani dari Paulus? Nah, adik-adik tentu tahu dong, Paulus terkenal akan kesaksiannya. Nah, yang pertama-tama kita akan pelajari dari Paulus adalah ia adalah orang yang sangat setia melayani Tuhan, meskipun ia harus menghadapi banyak tantangan. Apa sih tantangan itu? Masalah yang dihadapi. Contohnya, banyak orang yang tidak menyukai dia karena dia bersaksi tentang Injil Kristus. Kemudian, orang-orang juga yang tidak menyukai akan pemberitaan Injil ingin menyakiti dia, bahkan ingin membunuhnya. Tapi hal itu tidak membuat Paulus mundur untuk melayani Tuhan. Adik-adik, mari kita baca Kisah Para Rasul yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai 23-nya. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak Yahudi yang mau membunuh aku. Sesungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan Rom, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus
dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Adik-adik, dari ayat ini kita belajar bahwa Paulus melayani dengan sungguh-sungguh sampai mencucurkan air mata. Air mata ini bukan tanda kelemahan Paulus, namun kesedihannya karena orang-orang banyak sekali yang jahat. Mereka berbuat dosa dan tidak mengenal Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, mari kita belajar bersama-sama dari Paulus untuk apa? Setia melayani dengan sungguh-sungguh walaupun banyak tantangannya. Yang kedua, kita belajar melayani dengan setia. Kita baca Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Wah, adik-adik, kalian tahu bahwa kesetiaan itu penting sekali dalam pelayanan, dan kesetiaan Paulus sangat teruji. Ia tetap setia melayani walaupun nyawanya sering terancam. Ia dikejar-kejar untuk dibunuh. Mengapa? Karena orang-orang tidak menyukai pemberitaan Injil. Nah, itu yang terjadi adik-adik. Tapi Paulus sekali lagi, ia tetap melayani dengan setia dan tidak takut kehilangan nyawanya, atau ia tidak takut mati. Berikutnya yang ketiga adalah kita belajar melayani tanpa pamrih seperti Paulus. Nah, mari kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul 20 ayat 33 sampai ke 35. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, aku lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, adik-adik, di sini Paulus memberikan contoh bahwa ketika melayani Tuhan, ia melayani tanpa pamrih. Apa sih pamrih itu? Yaitu mengharapkan balasan dari apa yang kita lakukan. Atau ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita melayani, kita menginginkan dan mencari kekayaan untuk diri kita sendiri. Kita bekerja untuk melayani diri kita sendiri, untuk mendapatkan balasan, untuk keuntungan kita sendiri. Nah, adik-adik, maukah kalian mencontoh Rasul Paulus? Jika kalian mau seperti Rasul Paulus, maka ada beberapa hal yang penting yang harus kalian ingat. Apa itu? Yang pertama, harus setia pada panggilan Tuhan. Apa panggilan Tuhan kepada orang percaya? Bersaksi. Apa itu bersaksi? Menceritakan Injil Tuhan, keselamatan yang Tuhan lakukan bagi manusia kepada semua orang. Yang kedua, jagalah diri kita. Apa maksudnya? Kita harus pegang firman Tuhan. Yang keempat, jangan ikut-ikutan orang yang tidak taat kepada Tuhan. Adik-adik, marilah kita terus memberitakan Injil. Melalui teladan Paulus, kita belajar bagaimana dia menghadapi banyak tantangan, tapi tetap setia memberitakan Injil kepada banyak orang, sehingga banyak orang diselamatkan. Nah, adik-adik, sebelum kalian ditutup dalam doa, mari kita membaca ayat hafalan kita, yaitu Kisah Para Rasul 20 ayat 19a. Hati aku melayani Tuhan. Adik-adik,
Untuk menutup pelajaran firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih kalau Engkau Tuhan boleh mengingatkan kami bahwa ketika kami mengikut Tuhan, ketika kami sudah diselamatkan, maka kami harus bersaksi kepada orang lain untuk mau memberitakan, menceritakan siapa itu Yesus. Tuhan Yesus adalah juru selamat kami yang menebus dosa kami. Ya Tuhan, ajar kami Tuhan untuk setia dan taat melakukan perintah-Mu sebagai saksi-saksi-Mu di tengah-tengah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bapa, ampuni setiap salah dan dosa kami. Kami juga bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini kita sudah belajar firman Tuhan bersama-sama, dan kita mau menjadi saksi Kristus. Kita mau memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada siapapun, dan kita berharap mereka boleh diselamatkan. Kita berdoa supaya mereka sungguh-sungguh boleh datang kepada Tuhan. Nah adik-adik, tetaplah setia dan taat kepada Tuhan, dan lakukan firman-Nya dengan setia dan taat. Oke, sampai jumpa lagi di sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Sekian sekolah minggu hari ini teman-teman. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Dadah.